Pantai Kuyon, Desa Lebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Nah, di desa ini itu sangat-sangat luar biasa ya, baik potensi pertanian maupun potensi perikanan. Sehingga kami lagi menstudi dengan istilah agromaritim gitu. Selain itu masyarakat di sini ternyata mempunyai budaya yang sangat-sangat bagus, budayanya sangat kental dan mereka lestarikan, sehingga kajian kami itu memberikan label agromaritim economic culture. Nah, ini menurut saya sangat-sangat didukung oleh masyarakat. Pagi ini waktu kami datang ke desa ini antara lain potensi-potensi yang bisa kita lihat ya. Jadi setelah masuk desa ini tadi kita mengidentifikasi ada tanaman apa saja yang ditanam di sini. Tadi teman-teman mengidentifikasi di situ ya, ada tanaman jagung, ada tanaman padi, ada kedelai, ada kacang hijau, ada kelapa, cengkeh, mangga dan seterusnya ya, tales juga ada. Dan ini sama masyarakat dengan kreasi ini diolah seperti ini. Begitu juga hasil laut. Mereka punya kelompok masyarakat ya. Mereka punya kelompok saat mereka melaut, satu kapal biasanya antara 5 sampai 10 orang gitu. Mereka melaut berkelompok, kemudian hasil tangkapannya ada yang diolah seperti ini, dijual seperti ini dalam sajian makanan yang sudah jadi. Sebagian kecil dijual keluar, tapi banyak yang sudah dalam bentuk olahan. Dan ini sangat perlu terus digerakkan gitu, supaya perekonomian masyarakat yang ada di pantai ini terus bergerak ya, terus meningkat karena ada potensi-potensi itu tadi. Jadi contoh ini tadi dari hasil laut dijual makanan seperti ini. Kemudian ada juga tadi saya sebut ada pertanian kacang hijau, dibuat dalam bentuk es ya. Ada es, ada seperti ini. Nah, ini kira-kira kayaknya enak juga ini. Jadi kalau pagi-pagi makan anget-anget dengan bubur kacang hijau. Mereka menyebutnya bubur kacang hijau. Nah, selain itu yang juga bisa menjadi oleh-oleh tahan lama gitu ya. Di sini ada sambal pecel. Ini dari olahan mereka. Juga olahan dari keripik pisang, karena di sini di atasnya ada kelapa, di bawahnya banyak sekali pohon pisang, sehingga ini sangat potensial. Dan di bawahnya lagi juga ada tanaman-tanaman talas seperti ini, mereka olah seperti ini. Jadi saya lihat juga banyak tanaman singkong, mereka olah seperti ini, dan semua ini juga sangat-sangat potensial digunakan untuk oleh-oleh pariwisata. Dan yang sangat menarik mungkin kalau ada gadis-gadis datang, gadis-gadis atau ibu-ibu ya, datang ke sini, di bawah-bawah pohon kelapa tadi juga banyak tanaman-tanaman toga ya, tanaman obat. Nah, mereka mengolahnya ini, ada galian rapet. Ini dipakai kemasan seperti ini dan dia juga jual seperti itu. Kemudian yang tidak kalah menarik, ini potensi besar menurut saya karena kelapa itu sangat melimpah di sini, sangat melimpah. Jadi kalau kita ada jual kelapa, biasanya kalau di pantai dijual dalam bentuk es degan ya, di dalam bentuk es degan. Tapi kan semuanya tidak terserap dalam bentuk jualan es degan. Ada yang sudah tua lah, yang sudah tua itu juga dikelola dengan baik. Mereka jual dalam bentuk kopra ya, dalam bentuk kopra atau kelapa yang sudah kering. Nah, saya baru tahu kalau membuat kopra itu banyak unsur-unsur dari kelapa yang lain yang itu dimanfaatkan dengan baik. Jadi tadi kelapanya untuk kopra, kemudian batoknya dijual untuk arang kulit kelapa, arang batok kelapa. Itu juga mahal, ternyata 1 kilo 3.000 itu ya. Nah, kemudian serabutnya itu juga digunakan ya. Biasanya kalau kita melihat kan digunakan untuk sapu, digunakan untuk kerajinan-kerajinan yang lain, bahkan untuk bahan bakar di satu perusahaan tertentu. Nah, air kelapanya bisa untuk minum, bisa juga untuk dimanfaatkan
produksi pupuk kelihatannya sama mereka. Itu ditaruh galon-galon, digunakan untuk ini. Jadi saya kira dengan potensi kelapa di sini seperti itu manfaatnya banyak sekali. Belum daunnya ya, belum lagi lidinya yang digunakan untuk sapu dan seterusnya. Jadi mereka memanfaatkan itu, jadi mereka memadukan antara pekerjaan di bidang pertanian dan di bidang masalah maritim atau laut ini, mereka memadukan dalam bentuk satu kesatuan ini. Bahkan juga dikelola gitu ya, dikelola dalam bentuk makanan-makanan kuliner yang langsung ada disajikan di pantai ini. Jadi itu menurut saya sangat-sangat luar biasa potensi yang ada di Pantai Kuyon ini. Jadi semoga ke depan dengan pengembangan dan tetap menjaga lingkungan dengan baik, karena saya melihat ya di pantai-pantai tertentu begitu sudah berkembang dengan baik, itu masalah sampah itu menjadi masalah utama. Tetapi sampai detik ini saya berkunjung ke Pantai Kuyon, itu kebersihan di pantai ini masih sangat-sangat terjaga. Saya kira itu, terima kasih, mohon doanya semoga Pantai Kuyon semakin berkembang, semakin terkenal, dan semakin banyak pengunjung, terutama pengunjung yang peduli terhadap lingkungan yang ada di Pantai Kuyon ini. Saya kira itu, terima kasih. Matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Kodaris, Pak Juni, Pak Wandi. Terima kasih sudah berkenan hadir dan bahkan menyediakan makanan yang istimewa dari Trenggalek. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ini nasi apa ya. Nah, ini namanya nasi tiwul. Ini khas Trenggalek dan tidak ditemui di tempat lain. Nah, kalau orang-orang saat ini agak bingung karena dilarang makan nasi putih, orang Trenggalek nggak usah bingung, karena orang Trenggalek punya makanan yang lebih bergizi, yang seperti ini, yang nggak takut ini kena diabetes atau gimana. Aman. Nah, aman. Apalagi kalau makannya itu loh, dikasih sama ikan laut ini tadi. Dan ikannya masih fresh lagi, ya, masih fresh. Ditaruh seperti ini, bikin ngiler ya. Ayo, siapa yang gak kepingin makan seperti ini. Nah, ada lalapannya lagi, ada setimun, ada kacang, ada kubis. Nah, ini luar biasa. Dan di sini ya, siapa teman-teman yang gak killer ya, gak kepingin coba ini, tengok di belakang saya dengan suasana yang ada sawah, ada kelapa, ada deretan perahu. Gelombangnya ini juga sangat menarik. Nah, kalau kita pemandangannya ke barat sedikit, itu malah luar biasa ya, luar biasa pemandangan di sini. Jadi kalau sudah makan nasi tiwul, dikasih ikan laut, kemudian ditambah seperti ini dengan suasana ini loh, anginnya ini loh. Enak banget kalau di Pantai Kuyon. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat ya. Jangan sampai nggak tahu itu Pantai Kuyon ada di mana. Karena di sini sungguh luar biasa, ya. Jadi teman-teman, saya mulai pagi tadi di sini itu pengunjung yang ada di sini luar biasa, banyak banget. Nah, apalagi nanti kalau setelah makan itu minumnya degan seperti ini. Nah, sangat seger, dan ini potensi sekali di daerah sini ya. Jadi memang kalau kita lihat pemandangan yang ada di sini itu adalah pemandangan yang penuh dengan, kalau biasanya kita ngomong nyiur melambai itu hanya ada di video-video yang kita lihat. Kalau di sini langsung loh teman-teman, langsung kita lihat ada di sini dan kita nikmati spoi-spoinya. Ini luar biasa. Jadi kalau saya lagi bicara tentang konsep agromaritim, contoh yang ada di Pantai Kuyon sangat tepat. Jadi antara pertanian
dengan laut menyatu ini. Jadi bicara tentang blue economy, green economy dalam konsep agromaritim sangat-sangat tepat di Pantai Puyon ini. Apalagi digabung dengan budaya Bapak Ibu di sini ya, budayanya masih sangat kental. Ya tadi kita menikmati ya, tadi ada tari-tarian yang di Trenggalek tadi ya, di kecamatan tadi ada tari-tarian seperti itu, dan mereka pun masih melestarikan budaya-budaya itu, baik jadi budaya masalah makanan, budaya masalah kayak tari-tarian atau kegiatan-kegiatan lain sangat-sangat melekat di sini, sehingga kalau nggak ke Pantai Puyon rugi, teman-teman bisa ke sini. Apalagi kalau sampai orang Trenggalek ya nggak tahu Pantai Puyon, wah malu loh sama saya aja sudah berkali-kali ke Pantai Puyon. Ya, kami tunggu ya di sini. Ya, semangat, salam lestari untuk Pantai Puyon.